Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi ada di kafe Kromosom 78. Nah itu teman-teman, letaknya ada di Bogor Kota di Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani. Nanti kita cantumin di link deskripsi, kalian bisa datang ke sini. Mantap. Sebelumnya gue mau mohon maaf gara gue jadi nggak syuting di studio. Karena bukannya apa-apa, rumah saya di Puncak, rumah kalian di Gunung Putri. Pak, mohon maaf nih ngabisin waktunya. Syuting cuma setengah jam. Setengah Kan? jam. Perjalanan bisa 2 jam pulang pergi, Bos. Jadi total berapa? Sehari. Oke teman-teman, sebelumnya gue mau kenalin nih, di sini kita udah punya bintang tamu yang super banget teman-teman. Siapa? Ya pasti teman-teman udah pada tahu, Fajar Nugra. Mantap kalau. Oke, siapa sih Fajar Nugra? Dia itu pertama komika. Dari pohon siapa? Haji Sanusi. Mau lepas berapa lo? Gocap. Jigo lah. Kalau Jigo bukan yang ini, bentar. Wih manjat. Sekian nama gua Fajar. Terus bintang film juga teman-teman. Nah di sini kita mau ngulik-ngulik nih sedikit tentang gimana sih cerita progres Fajar mulai dari nol sampai sekarang dia udah ya bisa dibilang punya nama dan cukup besar. Amin, amin. Enggak Oke, sih, jadi. enggak. Gue nggak ngerasa besar ya. Gue biasa aja lah. Ya Terkenal ya, masa? Enggak, maksudnya biasa aja lah gitu. enggak lah, maksudnya ya memang itu kalau apa ya di umuran yang kayak gue gitu kan, itu kan merupakan salah satu prestasi yang membanggakan gitu kan. Nggak semua orang bisa dapetin kayak lu gitu Jay. Ya nggak sih? Ya alhamdulillah kalau misalkan orang-orang mikir kayak gitu mah. Ya pastilah semua orang juga pasti kayak gitu. Amin. Oke, sebelum itu gimana sih ceritanya dari mulai lu ikutan stand up atau lu belajar stand up sampai sekarang lu bisa ikutan di film dan segala macam, coba bisa diceritain nggak awal mulanya? Awal mulanya tuh kopi ya, awal mula kopi di Jalan Loader. Kenapa jadi ngomongin ini sih? Tetap kromosom. Promosi. Awal mulanya jadi gue itu dulu setiap kali presentasi SMA, gue lulus tahun 2013 kan. Sama berarti ya? Sama kita, tapi belum lulus kuliah kita kan. Lancar. Jadi pas SMA itu selalu ada tugas presentasi kan, dan gue tuh nggak mau ketika presentasi itu cuman mindahin slide. Iya, betul. Gue pengen yang gue ngomong, nggak tahu kenapa, karena gue seneng banget ngomong orangnya, seneng banget ngomong. Terus kayak bisa turunan juga sih sebenarnya, turunan dari bokap, karena bokap orang pidato juga, terus nyokap orang teater gitu kan. Jadi kayak ketika digabungin jadilah gue. Next, gue menganggap ketika SMA tuh diri gue adalah seorang banci tampil. Enggak, maksud gue bukan banci gitu, tapi kayak banci tampil. Setiap kali apa-apa tuh kayak gue pengen tampil gitu, kayak gue pengen dilihatin banyak orang, dan gue seneng ketika orang-orang itu ngerespon gue. Itu mulai dari lu Itu SMA. Oh itu SMA dulu. Bahkan SMP mungkin kayak yang nongkrong apapun itu tuh gue seneng aja ngebanyol tuh, ada orang lewat gue ledekin, komedi tuh udah gitu. Dan bokap pun orang Sunda, dah suka bercanda. Iya, ngebodor lah. Ngebodor ibarat kata mah. Jadilah seperti ini. Nah terus kenapa bisa terjun ke dunia stand up comedy ranah profesional? Karena nggak tahu ya, gue ngerasa selalu kayak bakat gue itu benar-benar dimaksimal. Bukan gimana ya ngomongnya, jadi gue bisa seperti ini karena gue merasa ini bakat, ini turunan gitu, tinggal gue asah aja dengan belajar dan lain-lain gitu loh. Gue selalu merasa ini karunia dari Tuhan. Nah, kenapa bisa terjun ke misalnya TV atau segala macam? 2013 lulus SMA kita kan. Iya. Lulus SMA itu gua ikutan komunitas stand up comedy kampus. Stand up comedy kampus Universitas Juanda di Ciawi. Ciawi, karena kan Juanda dekat rumah gitu Nah, ya. alasan utamanya adalah itu karena domisili rumah gua dan si Universitas Juanda ini dekat. Jadi gua biar latihan sama komunikasi sama komunitas stand up comedy-nya juga enak karena dekat gitu kan. Akhirnya gua gabung sekitar 5 kali open mic selama 5 minggu. Itu akhirnya gue diajakin sama senior Unida buat gabung di komunitas stand up Indo Bogor, regional Kota Bogor. Di situ ketemu banyak senior, Bang Jui Purwoto, Ridwan Remin, Dede Kendor. Gue ketemu sama mereka dan alhamdulillah gue diajarin banyak sama mereka tentang stand up comedy. Terus kayak seneng ngomong
ngomong, senang public speaking, senang komedi. Ketika digabungin kan kayak ya udah stand up komedi Iya, ya. betul. Kayak nemu jalannya aja gitu kan. Beres dari situ, gue ikutan yang namanya kompetisi street comedy. Street comedy. Street comedy itu adalah kompetisi yang diadakan oleh Metro TV dan Stand Up Indo. Stand up Indo. Jadi kan gue masuk ke komunitas Stand Up Indo Bogor. Di Bogor. Ada komunitas Stand Up Indo Padang, ada komunitas Stand Up Jakbar. Indo Jakbar segala macam. Mereka semua komunitas regional kota itu tergabung dalam Stand Up Indonesia. Semuanya ada di situ. Itu diadakan tuh dari Metro TV sama Stand Up Indo berkoalisi akhirnya street comedy. Di situ alhamdulillah ya gua dapet juara 3. Juara 3. Di Itu stand maksudnya kalau kayak gitu pribadi kah atau komunitas ya? Oh Juara iya, 3 tuh. Ha. mewakilinya ya? Ah. Itu pribadi. Oh, pribadi. Street comedy. Nah, kalau yang komunitas itu ada lagi. Liga komunitas. Liga komunitas. Gua nonton itu, Jay. Ih, sadis ikutin. Gue Gokil. juga ngikutin lu dari ya udah lama banget sih. Konco kental. Gokil. Jadi gitu teman. Gimana ya? Sebelum Fajar masuk di stand up komedi yang ada di Kompas, Fajar udah pertama yang tadi bilang udah di ada street comedy, terus di Liga Komunitas bersama komunitas Indo Bogor. Kok Pamungkas sih? Halo, Liga Komunitas. Oh iya komunitas. Gua dengernya Pamungkas. Liga Komunitas. Fajar. Iya. Liga Komunitas di Kompas TV. Di Kompas TV. Waktu itu komunitas kami Stand Up Indo Bogor masuk juara 3 juga. Juara Nggak 3 tahu juga. kenapa gue sama Kak Ganjil kelipatan 3 tuh ada di diri gue gitu kayak 3 gitu kayak. Gua, Koi Dinamizo, Bakriyadi dan Fajar Warmit di situ mewakili Stand Up Indo Bogor dan alhamdulillah dapat juara 3. Iya. Kalah sama komunitas Stand Up Indo Medan, sama Bang Jegel, Bang Oh, Lolok, Bang iya. Cacing, sama Bang Rido Brado. Gitu sih kalau Liga Komunitas. Itu Liga Komunitas 2014. Next tuh gua kayak reguler di Metro TV setelah gua juara 3 tuh kayak diundang lagi setiap minggunya sama Metro TV untuk tapping show gitu Iya. kan. Diundang. Makin banyak dikenal, terus Kompas juga setelah Liga Komunitas Stand Up diundang juga sama Kompas reguler untuk show di Super Stand Up Seru kalau lo tau. Iya tahu. Sering ke Pakuan juga kan mereka kasih kasih Kompas TV tuh. Stand Up Seru Kompas TV. Gue makin banyak dikenal, akhirnya di 2016 gua ikutan Suci. Suci. Stand Up Suci 6 waktu itu. Ya, Suci 6 Stand Up Comedy Indonesia, kompetisi terbesar di Kompas TV. Gua masuk ke peringkat 6. Oke, juara 3, peringkat 6 2016. Jadi Suci kayak 6 itu kan kayak udah dikonsepin gitu ya. Iya, 3 tambah 3 terus 2016 juara 6. Iya kan? gua juga nggak tahu maksudnya apa. Kayaknya nggak keberuntungan kali Di ya. situ lu di apa namanya di Suci 6 tuh ada Sadana Agung. Sadana Agung. Ada Jegel. Bang Jegel tuh juara satunya. Juara satunya. Ardi juara 2, Gamel juara 3. Nah, gua lihat ekot lu waktu di itu yang Lu naik. dong, jelasin Ekot itu. Salah satu, dia tahu sih yang ngikutin stand up comedy Iya jelas, gua kan gimana maksud gua sering ngeliatin lu kan dari mulai yang tadi gua bilang dari Ya stand iyalah comedy. orang sekampus, kita gimana nggak sering lihat tuh. Iya. Orang Ya, ngopi maksudnya bareng. sebelum lu ikutan di Suci gitu, gua memang udah ikutin lu aja. Maksudnya gua sering nyari tahu tentang lu gitu kan. Sadis. Soalnya gini teman-teman, waktu kumpul gelombang semua gelombang gitu. Untuk masuk ke Pakuan. Iya, untuk Oh. masuk Pakuan dan di situ Ajay udah berani stand up. Gue bilang, wah kayaknya ini udah pro gitu kan. Ini udah bukan pemula gitu kan. Akhirnya gue nyari-nyari searching, wah ternyata bener gitu kan. Tar dulu, lu di ruangan mana waktu gua stand up? Gue di Masudi. Berarti seruangan sama gua? Iya, tepat. Oke, jadi gini teman-teman, waktu pas kumpul gelombang, karena mahasiswa komunikasi Universitas Pakuan itu membludak banyak banget, akhirnya dibagi 2 kelas. Dibagi 2 ya kan? kelas. Bagi 2 kelas, satu yang Mas Sudi, satu lagi yang di kelas biasa. Hmm. Tuh ada kakak tingkat gua, tahu gua stand up komedian. Akhirnya, ayo ajar stand up dong. Alhamdulillah pecah. Kebetulan ada Dayat juga Iya. kan, pecah dong ya. Alhamdulillah. Ngakak banget dong. Parah. Sampai rotofel gitu kan. Kalau pecah tuh, udah beres gitu. Kakak tingkatnya nggak puas, bukan nggak puas karena penampilan gua, tapi karena dia pengen kelas yang satu lagi itu ngisi stand up gua ngisi lah stand up di ruangan yang satu lagi. Iya. Gua ke bawah tuh anjir, sumpah gua digiring gitu kan, set, gua stand up, pecah. Lu tau gak sih, orang-orang, teman-teman kita sekarang yang seangkatan kita sekarang, yang waktu itu ada di ruangan berbeda sama kita, itu nyangkanya gua kakak tingkat, anjir. Serius? Kayak, Kak Fajar, stand up comedian, padahal mah aing seangkatan yang Sariawa, aing gitu. Soalnya kan mereka tahu kan kayak yang tadi lu bilang kan lu kan lulusan tahun 2013. Iya, tapi kan, iya Sedangkan sih. kita masuk 2015 itu. Lu sama 2 tahun kemana ya? Gua gawe jadi tukang laundry tau. Serius.
Gue di pabrik jahit. Mantap. Kita sama-sama buruh, Pak. Iya. Hidup, buruh. Nah maksudnya dari mulai dari situ gue udah memang nyari tahu tentang lo, maksudnya soalnya gue lihat ini orang udah bukan yang pemula lagi nih, ya kan? Ya udah Ya kan kelihatan. 2016 gue masuk stand up 2013. Iya kan, gitu. Nah dari 2013 ke 2015 lu bener-bener fokus buat ngejar karir lu dan lu nggak mikirin pendidikan lu atau gimana sih? Lu kan di situ kan tadi bilang 2 tahun nih nunda gitu kan? Ya, gue tunda. Ya, itu kenapa tuh alasannya? Selain Ini tadi menyenangkan. kerja di laundry gitu ya, selain Gue kerja di laundry cuma sebulan, seminggu doang gitu. Kenapa? Apakah gue fokus sama stand up comedy? ibaratnya karir lah gitu. Ya, sebenarnya ya fokus gua ketika gua lulus SMA itu adalah kalau fokus gue yang benar-benar fokus itu adalah gua ngejar Universitas Pajajaran sebenarnya. Pajajaran. Gue pengen masuk Unpad kayak Bandung tuh, wow gimana sih Iya, untuk iya, orang iya. Sunda ke Bandung sama-sama Sunda terus gak lulus, wah, kemang Eta namanya. utama nama eta wah. Pengen banget Universitas Pajajaran Unpad. Berapa kali ya selama 2 tahun itu kalau nggak salah gue 3 kali ikutan SBMPTN. Gagal. Semuanya gagal. Jalur mandiri tuh ya. jalur mandiri, SBMPTN. SBM. SBMPTN. Terus ya udahlah kata gue temenin mungkin memang masih harus di Bogor gue Iya. gituin kan. Akhirnya kuliah di Universitas Pakuan meskipun sama-sama Unpad gitu kan beda dia makan doang. ya kan? Unpad gitu ya. Dari Unpad. Tapi akhirnya ketika gue kuliah di Unpad tuh kayak gue menemukan emang beneran ini jalannya gitu loh. Fajar tuh harus fokus di Bogor karena Fajar bakalan ketemu sama senior-senior stand up comedy yang profesional supaya Fajar bisa seperti sekarang ini. Gue kayak yes ya gitu. Meskipun bukan rezeki di Unpad Pajajaran ya kayak ada rezekinya di sini ternyata. Itu sih. Di situ lu ngerasa ada kecewa nggak sih, maksudnya lu nggak masuk di Pajajaran? Pajajaran. Ah. Dikit sih. Dikit. Ya pastilah karena kan gimana ya, maksudnya salah satu keinginan kita yang ibarat yang nggak bisa atau mungkin belum bisa tercapai ya mungkin ada gitu kan sedikit kekecewaan. Kenapa coba gua nggak kecewa? Kenapa? Karena niat awal gua bukan buat kuliah. Awewe. Makanya mungkin sama yang mau puasa lu nggak. Oh iya, niatnya goreng. Allah ya mama, di Bogor ya. Di Bogor aja ternyata makin naik dan ternyata namanya udah saat ini kayak Iya, gitu. kita nggak tahu juga kan kalau misalkan gue di Unpad, mungkin bisa jadi gue kayak fokus di pendidikan terus kayak Bisa ketat jadi. negeri segala macam gitu kan. Ya, kita kan kalau Unpad kan bicara udah gede gitu. Iya, nah, itu tuh akhirnya alhamdulillah sih untuk stand up comedy gue jadi bisa lebih fokus sama senior di Bogor kayak belajar, gathering, open mic, latihan rutin ke penonton random. Ya alhamdulillah keasah lah untuk masalah itunya. Ya alhamdulillah kayak gitu kan. Ya, Nah dari kalau kita bicara stand up comedy nih, kalau misalkan setiap lu bawain materi, misalkan hari ini lu mau stand up nih, lu persiapan menyiapkan materi itu berapa lama sih, Jack? Biasanya gitu. biasanya tuh gue nggak bisa jawab karena gue nggak punya kebiasaan untuk mempersiapkan materi berapa lamanya. Jadi gue tuh kalau bikin materi jelek sih kalau diikutin, cuman buat gue sangat efektif. Bukan kemudian sih orangnya apa ya kayak males. Antar aja gitu ya. Ada antaranya ajanya. Karena kenapa kita kan biasanya orang Sunda ya. Ya kita nggak, ini bukan rasis gitu teman-teman. Karena kan gimana ya, ya. Karena Bogor nyaman, Iya kayak gitu. dingin, jadi letak geografisnya seperti itu, jadi ya ke bawah mungkin ya. Mungkin. Nah, tapi di atas di bawah kemalasan di tengah kemalasan gue tuh kayak setiap kali gue menemukan sesuatu yang baru atau hal yang baru di sekitar gue, di lingkungan gue pasti catat itu. Problematikanya adalah ketika gue sudah mencatat di handphone, tapi gue lupa untuk membuat catatan gue menjadi materi stand up comedy. Bukan lupa sih kayak aduh gangkel dah gitu kan. Gue tuh kadang pernah ya lagi nyetir Iya. di jalan tuh kayak nemu, ih lucu sih ya, misalkan apa ya kayak ibu-ibu sen kanan belok kiri misalkan yang kodean kayak gitu sih. Gue berhenti dulu, gue catat dulu tuh. Gue jadi bahan. Gue jadi bahan rajin di situnya mah. Pas pengaplikasiin ke materi stand up comedy-nya jarang. Aing malas deh kan. Nah tapi kalau misalkan gue udah mood banget. Gue bisa menciptakan materi stand up comedy itu kayak misalkan taruh pagi, misalkan pagi nih set. Malam tuh gue ada ngejob. Gue bisa bikin materi kalau lagi bener-bener mood banget. Kalau lagi bener-bener mood. Bener-bener mood banget, bener-bener niat, mungkin ada pressure atau segala macam itu.
gue bisa menciptakan materi dalam waktu kurang dari sehari. Kurang dari sehari. Tapi keseringan malasnya. jadi sekarang moodnya nggak ada mulu, aduh. Apalagi kalau udah main film kan. Nah, bicara tentang film nih, selain dari stand up, lu kan sekarang udah main di ya banyak dari terbang ya, Jay. Pertama kali film lu peranin di film apa? BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Ih, lu tahu sih ya? Gua kan ngikutin juga, Jay. Gimana sih? Kita kan best friend. Film itu tuh nggak tayang sampai sekarang. Gue cuman syuting doang, tapi dia tahu sih. Cikana jelemanya bogoh kayak. Intinya gue ngikutin lu, bener-bener gue ngikutin lu, Jay. Gitu. Cuma gue nggak nyangka sih, anjir tahu sih. Bener coy, budget pas-pasan jiwa sosial. Iya kan, bener kan? Cuman legend. Aduh, gimana ngomongnya? Cuman legenda. Kenapa tuh? Gue nggak tahu ada apa-apa, cuman ya udah syuting mah syuting aja. Nyewa tempat juga pada gede segala macam gitu-gitu untuk syuting tuh kayak udah panas Jakarta gedenya minta ampun, mahalnya minta ampun. Tidak nyewa artis segala macam. Kejelasan untuk tayang nggak ada sampai sekarang. Sampai detik ini. Tapi di film itu lu dapat berapa sih, Jay? Ini yang seru menurut gue ya. Kenapa tuh? Awalnya gue tuh bener ya kayak dikasih keberuntungan terus sama Allah terus. Awalnya gue tuh cuma satu scene. Jadi Hansip. Oke. Jadi Hansip bukain portal doang. Sambil dialog sih apa gitu kayak buka tutup portal bla 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 bla. Set. Udah beres tuh. Tapi karena jadi Hansip itu harus take di luar, di outdoor ya kan. Pada saat itu hujan gede. Otomatis nggak bisa di outdoor dong. Iya. Karena mereka nggak enak gue udah datang ke sana. Akhirnya mereka memutuskan untuk Fajar jangan Fajar kayaknya kita cancel deh untuk Fajar syuting menjadi Hansip. Tapi Fajar mau nggak besok kesini lagi untuk syuting menjadi perannya debt collector. Kata gue ya udah nggak apa-apa yang penting syuting kata gue. Maksudnya dari Hansip kenapa bisa pilihnya debt collector ya? Karena filmnya kan tentang hutang atau apa gitu. Jadi kayak Hansip komplek, terus debt collector kayak cewek-cewek yang sosialita. Ngutang terus gue debt collectornya. Gitu. Kayak gitu tuh ceritanya. Nah, terus dia bilang kayak gini, tapi ini beda dengan peran sebelumnya. Kenapa beda? Ya, maksudnya gue kira dari segi karakter beda kan. Ternyata dari jumlah scene. Hansip cuma satu scene. Yang si debt collector ini 8 scene. 8 scene. Gara-gara hujan, gua dikasih rezeki lagi. Itu gara-gara hujan. Gara-gara hujan. Gokil nggak tuh? Terus next film kedua yaitu ini bener ini terbang kalau nggak salah. Bukan. Love Reborn. Sebenarnya cuma satu scene. Iya, itu pun kenapa? Karena waktu itu sebenarnya Bang Jui pemeran pembantunya si Bang Jui tuh. Bang Jui lagi syuting, terus gue kayak nyamperin dia. Syutingnya kebetulan di Bogor di Hotel Evita. Karena gue pengen konsultasi materi stand up comedy, gue selalu ke dia kan, Bang, mau gini-gini. Ya udah kata Bang Jui sini ke lokasi syuting aja. Kalau gue lagi break, gue lainin gitu kan. Ya dari situ, gue atau Bang Jui ini bawa materi, ketemulah sutradara di film itu. Love Reborn, Jai Sukmo namanya. Dikenalin sama Bang Jui. Ini si Fajar stand up-nya gini, banyak dialog, banyak cerita, gini storytelling segala macam. Besoknya di calling gue buat jadi resepsionis hotel. Meskipun cuma satu scene, nggak tahu kenapa gue seneng sih. Iya. Kayak suatu dugaan yang memang kita nggak sangka gitu. Iya, coy, gara-gara gitu doang terus kayak, ayo main nih. Ih, kata gue teh kayak gampang sih bikin film kayak gitu awalnya, tempat kiranya. Next film itu adalah film ketiga apa ya gue? Lo terbang menembus langit. Yang tadi lu sebutin terbang menembus langit sama Dion Wiyoko, Laura Basuki. Itu alhamdulillah sih kayak udah sedikit entah mungkin dari rekomendasi atau apa ya. Tiba-tiba gue dipanggil gitu ketika 2 film yang tadi terus dipanggil untuk main di 15 scene terbang menembus langit. Syutingnya Surabaya lagi. Surabaya Hotel Bintang 4 coy. Wah, anjir, aing seneng di situ tuh film-film pertama yang menurut gua kayak wah serius nih sini banyak gitu kayak gitu. Dan tayang. Tapi Love Reborn pun tayang. Meskipun cuma satu scene. Oh gitu. Love Reborn tayang meskipun cuma satu scene. Terbang tayang. Next kesini-sininya alhamdulillah ada Laundry Show, gua nonton tuh. Berapa kali gua tonton? Nggak cuma sekali gua nonton. Nggak seriusan? Mengapa tukang angkotnya pokoknya lu kan alasan kalau misalkan telat kan angkot mulu kan? Anjir, sampai apal dialog. Ya iya. Bener ya jelema Bogor kain. Edan, gua belum lulus ya. Bener Bogor. Terus dari situ
next dari laundry show dapat berapa scene tuh? Nah, kocak sih laundry show itu. Gua tuh kayak dapat sekitar lebih dari 30 scene ada kan. Tapi lu tahu yang dialog berapa scene? 4. Sisanya cuma jalan-jalan doang. Cuma lari doang jadi extras aja. Di callingnya 30 scene kayak gitu ada tuh. Banyak teh kan, terus kayak setelah dihitung-hitung dialog gua anjir cuma sekian ya. Cuman yang 4 scene tuh yang ada dialognya sih, Iya. yang extra aja gitu ya. Gitu sih. Terus nextnya habis laundry show apa ya, gua lupa. Eden banyak banget berarti film gua ya. Ada. Udah banyak banget teman-teman filmnya. Laundry show, terus Santa Claus dari Jakarta sampai sekarang belum tayang. KKN paling gitu sih. Terus sama The Is. The Is di The Is itu kan di sitcom ya, bukan Sitcom. bukan film. Gitu sih paling. Nah kalau kayak di film, di beberapa film lu, terus di The Is juga di sitcom, itu kan lu selalu pakai karakter orang Jawa gitu kan. Sedangkan darah asli lu aja orang Sunda, itu kenapa sih? Nyokap, bokap Sunda, bokap Sumedang, nyokap Bogor, Sunda Sunda Tulen Pisan, tuh, Sunda Sunda Pisan. Tulen, wah. Kenapa coba kira-kira kenapa gue jadi orang Jawa terus? Kalau Nih, gue lihat ya, kalau gue lihat nih, apa? kalau gue bisa Pasti nebak bener sih. dari Ya. Karena hitam manis. Baik. Oke. sama Pokoknya- guys, sama. Yoi. Enggak sih, maksudnya bukan berarti orang Jawa hitam ya, Iya. tapi kayak gue tuh punya look Jawa ditambah gue hitam manis. Aduh, nyebut manis ke diri sendiri tuh kayak gimana ya? Kayak salut gue sama gue gitu. Kayak gitu maksudnya. Banyak yang ngomong tuh gitu. Bahkan sempat gue tanya kenapa saya dipilih untuk menjadi karakter Jawa. Ya look kamu tuh Jawa banget. Kayak orang pun nggak nyangka kalau gue nggak ada keturunan Jawa. Iya pasti, karena kan apalagi gue pribadi gitu kan. Gua, Iya, lu tahu gue yang, kan. yang gue tahu lu kok aja mainnya peran orang Jawa sih gitu kan. Nah di situ lu sebenarnya sempat ada perasaan untuk nolak nggak sih? Nggak dong, sama sekali nggak. Karena pepatah bokap tuh sabisa-bisa kudu bisa. Tari makan we heula, proses belajar kudu dinikmati. Iya betul. Kayak gitu. Jadi meskipun gue tidak bisa aksen dialek Jawa, ya gue kejar orang-orang yang gue kenal yang latar belakangnya Jawa. Gue kejar tuh kayak, bahkan gue pernah teleponan sama cowok anjir udah hampir berapa jam gitu, cuman buat gue ngedengerin dia ngomong aja. Gue tanya terus Tapi sih baper nggak tuh? sempet sih mau. Gua tanya terus kayak aduh enak banget dia ngomong. Oke, lama kelamaan kan jadi nempel dia di otak kita sampai aksen Jawanya. Terus nonton YouTube Jawaan kayak gitu, gua serap segala macam nempel. Akhirnya di net lancar, meskipun sebenarnya gua ada dijagain selama hitungan kasar gua tuh ya sebulan dijagain untuk oke, Fajar Nugra seorang Sunda ngomong Jawa seperti apa nih, dijagain. Ntar kalau misalkan ada yang salah dibenerin. Kayak misalkan gue manggil Mbak Gista, Mbak E itu salah. Ternyata Mbak E itu untuk sepantaran. Oh gitu. Kalau Mbak baru tuh ke atasan. Berarti Kalau Mbak E itu kayak ya udah sepantaran kita. Mbak E ke Vira misalkan kayak gitu, misalkan sepantaran. Gitu nah sih di situ di Days tuh dapat berapa episode ya? Gua lupa berapa episodenya, yang jelas itu kayak hampir setahun setengah kali gue. Tahun setengah. 2017 bungkus 2019 kalau nggak salah awal Awal 2017 akhir, tapi 2017 akhir bungkus itu di 2019 awal kayaknya ya. Setahun lebih kali ya, tahun lebih. ya segituan lah, semuanya setahun lebih. Gua nggak tahu kalau jumlah episode berapa, ke 200 atau berapa gitu. Adalah Nah alhamdulillah. maksudnya selama lu di Days kan otomatis kan pendidikan lu, kuliah lu lah gitu kan. Di situ lu gimana cara ngatasinnya tuh? Yang kalau gua tahu kan, yang gua lihat kan, gua sempat ngobrol kan sama Ire kan temen kelas gua, temen lu juga kan. Rek, aja di Days terus dia kuliahnya gimana? Nggak tahu, kayaknya cuti atau gimana gitu. Itu gimana? Gue sempet cuti selama 6 bulan. Sama 6 bulan. Selama 1 semester. Tapi sebelumnya itu gue kayak dikasih enak ya. Maksudnya nggak tahu ya, gue tuh selalu beneran deh. Gue selalu mikir kayak, ya Allah baik banget sih gitu, ngasih keberuntungan meskipun dari segi waktu, dari segi ini, dari segi itu tuh ada aja gitu rezekinya. Jadi pas kuliah baru semester berapa gitu, syuting The Is itu cuma Rabu Kamis doang. Rabu Kamis. Selama 1 minggu, Rabu Kamis. Kadang tuh Selasa Rabu Kamis itu pun jarang. Rabu Kamis. Nah, pada saat itu tuh kuliah tuh Senin Selasa,
Jumat, Sabtu. Rabu, Kamis nggak ada kuliah, nggak ada mata kuliah. Langsung kayak, wah gila gue seneng banget, sumpah jadi kayak pas itu dikasihnya kan. Kedua, kenapa gue bisa cuti 6 bulan, itu baru tuh gue nggak dikasih keberuntungan. Iya. Malah kayak, gue pas banget, jadi pas semester naik lagi, Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, itu nggak ada mata kuliah. Mata kuliahnya cuma Rabu 4 matkul, Kamis 4 matkul. Karena kan biasanya kalau udah semester atas mata kuliah semakin dikit. Iya, semakin dikit. Iya. 3 matkul berapa gitu Itu pokoknya. emang semester berapa aja? Gue lupa semester berapa emang. Yang jelas tuh yang gue ingat tuh adalah ketika gue naik semester, mata kuliah itu cuma ada di Rabu Kamis. Iya, Rabu Kamis. Di waktu bertepatan gue syuting. Di situ kan kayak gue nggak bisa nih ngakalin untuk ngegisok komtinya supaya pindah hari. Gue nggak bisa, gue nggak akan bisa tuh. Jadi ya udahlah, gue ambil keputusan di situ untuk oke, gue pilih The East dulu karena ini buat gue kesempatan nih. Iya. Jadi gue cuti, jalan deh, fokus di The East gitu. Karena gue pun nggak mau dong ketika gue maksain banget gitu. Pagi gue kuliah, sore gue jalan ke Jakarta. Gue takut fokus gue kebagi dua. Iya, Ntar pasti. hasil yang ini nggak maksimal, hasil yang ini nggak maksimal. Mending gue fokus salah satu. Gitu. Dan waktu itu lu pilihan lu The fokus di East. karir lah. Karir dulu. Nah sekarang kan lu udah di stand up juga ya di Bogor, ya orang udah banyak tahu, film lu juga udah banyak orang udah banyak tahu. Sampai sekarang kan kemarin terakhir lu main di KKN. Bahkan Maksudnya gua lihat lu udah sesuatu yang besar lah gitu, Fajar, yang alhamdulillah coy. segini gitu kan. Maksudnya lu ada perasaan gimana ya, maksudnya ada perasaan bahwa Salut sama diri sendiri. ada tuntutan sendiri nggak sih buat lu? Tuntutan maksudnya? Kayak wah gua harus lebih nih, gua harus lebih nih. Oh iyalah, perasaan itu mah dari dulu pun udah ada. Karena gua nggak mau ya ketika apa yang sudah diberikan tidak gua maksimalkan. Gua nggak mau kayak gitu. Kalau misalkan orang udah kenal gua, terus Fajar segini doang, gua nggak mau yang mereka kecewa. Gua lebih baik, oke, orang udah kenalin Fajar Nuga seperti apa nih. Gua kasih tuh kepercayaan gua buat mereka, supaya ekspektasi mereka kebayarin. Oh, iya Gitu iya sih. Nah cuman yang si KKN ini kan belum tayang dan gak tau ya, gue seneng aja sih karena kita dulu baca di thread kan, thread Twitter viral, bener-bener gak nyangka, wah anjir, bisa sih. Gue dikasih skripnya aja, Jar, casting yuk KKN. Nah, serius, gue sendiri gak nyangka untuk dapat kesempatan casting KKN tuh gak nyangka sama sekali. Itu peran Jawa juga kan? Peran Jawa juga, Jawa Timuran. Set, kata gue, wah anjir, ini bener nih gue harus nih biar tawakal gue tuh. Kayak gue baca threadnya, doa gue habis sholat tuh kayak alhamdulillah ya Dapat ya, kejadian. kena ya. Berapa sih Jay? Banyak sih kayak. Banyak 45 apa berapa gitu, pokoknya banyak aja karena gue termasuk salah satu pemeran utama. Kan pemeran utamanya adalah mahasiswa, Tuh. Bima Ayu, Widya Nur, Anton Wahyu. Nah lu Wahyu. Gua Wahyu tuh pemeran utamanya. Yang di situ gue jadi orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur. Gini tahu, ada kayak gininya belajar bahasa Jawa tuh. Ketika kita dari Sunda ke Jawa, itu rada sedikit mudah karena kita belum mengenal aksen Jawa itu sendiri. Jadi kayak oke, belajar sekalian gitu kan. Nah, kalau misalkan gua waktu itu dari The East, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu lebih susah. Karena aksen Jawa Tengah gua masih nempel di sini. Ketika ke Jawa Timur kan pembedanya jadi tipis. Jadi gua nggak bisa bedain ketipisan itu sebenarnya. Jadi kayak wah, effort banget nih. Akhirnya gua di situ dengerin lagi YouTube Jawa Timuran segala macam, dengerin lagi orang ngomong bahasa Jawa Timuran. Antuk, rampung, napa nanya bengi-bengi, wah kayak gue dengerin terus. Alhamdulillah kan, menyenangkan kan. Iya betul. Gitu. Itu kalau yang gue baca cerita kan itu lokasinya di Banyuwangi maksudnya. Kalau di threadnya, Cerita kan maksudnya kakaknya itu di Banyuwangi. ya Lu sendiri lokasi syuting itu di mana? Jogja. Di Jogja. Kalau gua syutingnya di Jogja, itu full selama satu bulan seminggu, 1 bulan lebih seminggu. 1 bulan lebih seminggu. 37 harian kalau nggak salah syuting. Itu siapa aja ya? Apanya tuh? Pemainnya? Mainnya. Yang ini dulu ya, mahasiswanya dulu. Bima itu Megantara yang jadi Bima juga di net di The East. Iya betul. Di The East itu jadi Bima juga, namanya kenapa Bima terus gitu. Mungkin karakternya cocok. Bima Megantara, Widya Adinda Thomas, Nur Tisabiani, Ayu Agnini Haq, Aku lihat. Anton Kelvin Jeremy, dan Wahyu gua.
Wahyu Lestari. Kalau yang jadi Pak Prabu itu Kiki Narendra, Mbah Buyut itu Mas Ding Boneng. Terus siapa lagi ya? Kakaknya Ayu tuh Mbak Andri Masadi. Banyak sih. Jadi Oh ya, gitu, yang teman-teman. jadi ininya, yang jadi Badara Wuhi, yang jadi si penarinya itu. Itu Kak Aulia Sarah. Aulia Sarah. Badara Wuhi namanya, yang jadi hantunya. Badara Badara Wuhi. Wuhi. Badara Wuhi. Nah itu teman-teman sekalian, Fajar promosi film KKN. Nah Jay, maksudnya sejak nama lu sekarang udah makin membesar gitu kan di dunia entertain gitu, ada nggak sih maksudnya pihak-pihak yang ya, ibaratnya menjatuhkan lu dalam arti gimana ya, komen-komen tentang kayak banyak kan netizen kan gitu ya, maksudnya oh sih ajarnya kayak gini-gini, nah lu ada nggak sih yang kayak gitu? Alhamdulillah nggak ada ya, karena gua salah satu orang yang mendingan jalan di jalur aman sih. Maksudnya gua nggak mau yang sensasi gitu, gua takut nggak bisa klarifikasi dan takut malah jadi bumerang ke gua. Iya. Jadi mendingan berada di jalur aman aja. Yang penting kan modal utama kita attitude. Gimana caranya kita bisa bikin nyaman orang-orang di sekitar kita, itu aja sih modal utama gue ya. Paling Kunci utama di situ ya, karena mungkin memang dapat pelajaran dari orang tua mungkin seperti itu ya ada kayak gitunya juga, cuman kayak buat gue kayak prinsip diri sendiri aja sih, gimana caranya orang-orang tuh bisa nyaman dengan orang-orang sekitar kita tuh bisa nyaman sama gua sih, apapun itu. Terus dengan respon orang tua, teman rumah, terus teman kuliah sampai teman lain, kalau ketika ngumpul bareng sama lu, ngumpul sama artis, ada nggak sih yang suka ngomong Gua kayak nggak gitu? tahu dong, mereka kan yang ngerasainnya, karena guanya nggak ngerasa sih ya. Gak ngerasa gitu ya? Nggak tahu ya, mungkin karena memang mungkin ya, gua nggak tahu juga. Gua di kampus dah, apakah lu merasa gua artis ibarat kata gitu kan? Karena gua nggak mau sih yang diulang tahun kan Muncak Sundama diulang tahun. Iya ya si Fajar. Lebih gua nggak suka kayak lu ngapain sih, aduh repot-repot buat gua, udahlah mending jangan, gua takut nggak bisa balas budi sama lu. Gua Iya. lebih ke ada kayak gitunya, makanya udahlah mendingan dari hati tuh di hati, yaudah kita sama-sama mahasiswa, sama-sama orang, sama-sama ini, mendingan gitu aja. Tapi fans sendiri ada? Fans lu sendiri? Alhamdulillah ada. Ada. Namanya Friends of Fajar Fans Nugra. Fajar Nugra. Bapak Udah bubar dari 5 tahun lalu. 5 tahun lalu lu masih di stand up dong? Masih di stand. Nah maksudnya sekarang nih, maksudnya harapan lu dari lu pribadi tuh seperti apa untuk kedepannya di dunia internet? Pribadi untuk diri sendiri ya. Iya. Gua untuk di dunia entertain ya, gua pengen ini tetap jadi passion gua sih. Kayak sampai kapanpun gua masih pengen tetap bisa ngejalanin ini. Sampai kapanpun gua masih pengen tetap cinta sama kesenian ini. Entah itu acting, entah itu public speaking, stand up comedy, entah itu apapun. Tapi di luar itu gua pengen juga kerja kantoran. Bukan kerja kantoran sih, gua lebih ke berharap PNS sih gua. Karena alasan kita kuliah untuk bekerja dong. Iya, ya pasti. kan? Gue pengen nabung dari situ juga sebenarnya, baru tuh kayak bikin usaha. Kalau untuk dunia entertain mau sampai kapanpun, gue berharap gue masih tetap cinta. Entah itu ketika gue udah tua, ketika gue udah kerja kantoran, beristri atau apapun itu. Selingan itu gue pasti pengen tetap ngejalanin acting, stand up comedy. Selagi lu Dan masih dibutuhkan gitu ya? Selagi gue masih dibutuhkan. Oke. Dan selagi gue masih bisa. Nah terakhir nih Jay, ada nggak sih pesan-pesan dari, bukan ada nggak sih, maksudnya pesan-pesan dari lu untuk teman-teman yang mungkin memang mencoba untuk mau belajar nih di stand up comedy, Belajar, maksudnya? mau gabung gimana ya, maksudnya pengen jadi stand up gitu komika? Gini aja sih, kalau misalkan yang udah gabung deh, misalkan para Iya. komika junior yang sudah gabung, coba untuk konsisten sih. Stand. Karena lucu banget itu gampang, lucu terus itu susah. Sadis. Sadis. Sadis itu. Salut gue juga sama gue. Ada Bang Jay, Iya Bang Joy. karena kan di kampus Rokok sendiri kan lu ada komunitas ya, Ya, komunitas stand up Unpad gue. itu berapa tuh Jay anggotanya Jay? Gue malu kalau ditanya itu. Gue nggak aktif di situ. Kalau saya foundernya kan? Pas banget. Pas banget. Ketika latihan, waktu latihan mereka sama waktu gathering mereka tuh pas banget. Pas gue lagi di DIS, jadi kayak, gue jadi punya tanggung jawab yang terbengkalai buat gue gitu, kayak gitu sih. Terus itu gimana ya? Kalau kayak gue kan sering di kampus kan sering menjalani acara gitu kan, dan gue sering manggil temen di stand up empat gitu kan. Maksud gue ya gue berharap sih ya lu tetap bimbing mereka gitu kan, karena kan Iya, yang gue lihat kan lu
Itulah. Cuman gue lah lepas gitu aja juga tetap sama Iya. mereka pun kayak masih kontrol. Siapa yang sekarang lagi naik gini-gini, oke, semangatin, terus kasih sedikit ujangan. Udah gue lepas banget gitu sih paling. Ya, pesan-pesan untuk teman-teman inspirasi gimana deh? Pesan-pesan untuk teman-teman inspirasi, salam kompak, terus bina biar baca. Bina Remaja tetap selalu menginspirasi orang banyak, bisa berguna untuk dunia banyak, untuk dunia luar maksudnya, bisa berguna untuk dunia luar. Bahagiakan dirimu dulu, baru bahagiakan orang lain. Karena ketika dirimu bahagia, maka orang lain akan bahagia. Untuk teman-teman kompak, salam kompak. Kamu harus bisa kompak juga. Harus. Jangan salamnya doang yang kompak, tapi kamu juga harus bisa kompak. Terbukti sih, ketika syuting ini aja, yang datang banyak banget. Kompak banget kalian. 1, 2, 3, 4 sama Dede ada. Kompak banget, membawa anaknya mantap. Gitu sih paling. Ya, mungkin apa ya, cukup singkat pertemuan singkat kita kali ini teman-teman inspirasi. Mudah-mudahan dengan ya obrolan singkat ini bisa menginspirasi teman-teman untuk mencoba berkarya mulai dari sekarang seperti itu. Amin. Oke, thank you nih Jay waktunya. Aman, thank you juga. Sadis, skripsi beresin. Siap. Oke, cukup sekian dari gue teman-teman dan dari Fajar Nugra. jangan lupa kalau yang mau kenalan sama Fajar Nugra nanti di DM kita cantumin di link deskripsi Instagram Fajar Nugra. Mantap. Dan terima kasih buat kromosom 78. 78. Best sponsor lah, nanti kita cantumin juga. Yoi. Mantap. Aduh, kurang kopinya ada di sini. Harus ya. Beli dulu tadi kita lupa. Iya, kayak gitu teman-teman. Oke, salam kompak, salam dinner. Lu mah nggak ngasih tahu kan, gue pengen bareng terus. Oke. Oke, cukup sekian dari gua dan Fajar Nugra teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak.